Dua pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama dan Muhammad Kiandra Ramadipa, siap menghadapi seri perdana Junior GP 2025 di sirkuit Estoril, Portugal, 2 hingga 4 Mei 2025. Veda berlaga di kelas Junior GP bersama Junior Talent Team, sementara Kiandra berlaga di kelas European Talent Cup, ETC, bersama Honda Asia Dream Junior Team. Tahun 2025 menjadi debut Veda di Junior GP, dan pembalap asal Gunung Kidul ini siap bertarung dengan pembalap internasional lainnya. Menjadi satu-satunya rider Indonesia di kelas ini, Veda membawa pengalaman dari Asia Talent Cup yang ia juarai pada 2023, serta Red Bull Rookies Cup yang ia geluti 2 tahun belakangan. Tak hanya itu, Veda juga menunjukkan kemampuan adaptasi luar biasa di Asia Road Racing Championship, ARRC, 2024 di kelas SS600. Dalam partisipasinya di Junior GP Portugal, Veda akan mengendarai Honda NSF 250W pada balapan yang berlangsung dalam 16 lap. Ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu. Saya sangat senang dapat memulai balapan Junior GP di Estoril. Hasil tes pramusim saya tercatat positif, dan saya punya motivasi besar untuk memberikan yang terbaik sepanjang akhir pekan ini. Saya tidak sabar untuk dapat menunjukkan kemampuan kompetitif di awal musim ini, ujar Veda dalam rilis resmi Astra Honda Motor, Jumat kemarin. Sementara itu, Kiandra bersiap tampil di ETC dengan Honda NSF 250R, yang sebelumnya telah ia tunggangi dalam kejuaraan Asia Talent Cup 2024. Kiandra juga tampil konsisten di ARRC AP 250, dan musim ini menggali pengalaman di Red Bull Rookies Cup, sehingga memulai musim ETC 2025 dengan catatan positif. Semua terasa baru untuk saya di akhir pekan ini. Saya akan beradaptasi secepat mungkin dengan tim, motor, dan sirkuit. Terima kasih kepada Astra Honda Racing Team atas kesempatan luar biasa ini. Saya akan memberikan yang terbaik untuk musim ini di Eropa. Saya tak sabar mempelajari semua trek baru yang akan saya hadapi, ujar Kiandra. Veda dan Kiandra pun telah menjalani tes pramusim di Valencia beberapa waktu lalu, sehingga sudah siap menghadapi Junior GP 2025, yang digelar di 7 sirkuit bertaraf dunia seperti Estoril, Jerez, Magny-Cours, Motorland Aragon, Misano, Barcelona Catalunya, dan Valencia. General Manager Marketing Planning Analisis PT Astra Honda Motor, Andi Wijaya, mengatakan kehadiran Veda dan Kiandra di ajang Junior GP dan ETC merupakan hasil nyata dari strategi pembinaan pembalap muda yang terstruktur dan konsisten dijalankan perusahaan. Kami terus mendorong pembalap muda Indonesia untuk berkembang dari level regional hingga internasional. Program pembinaan berjenjang yang kami lakukan bukan hanya soal prestasi, tetapi juga kesiapan mental, teknik, dan karakter. Veda dan Ramadipa adalah contoh nyata bagaimana pembinaan jangka panjang dapat mengantar anak bangsa menuju panggung balap di benua Eropa, ujar Andi. Sementara itu, pembalap tanah air binaan Astra Honda Motor, AHM, Veda Ega Pratama akan berjuang dalam perjalanan race FIM Junior GP 2025 di sirkuit Estoril Portugal dari starting grid ke-10. Demikian hasil kualifikasi, Sabtu, 3 Mei. Total 33 starter yang terlibat dalam balapan yang menjadi tahapan penting sebelum masuk ke level Moto3. Veda Ega Pratama sendiri berjuang dari sesi kualifikasi 1, Q1, di mana diambil 4 terbaik. Saat Q1, Veda Ega Pratama yang menunggangi Honda NSF 250 berada di posisi ketiga. Makanya masuk kualifikasi 2, Q2. Menjadi sangat penting dalam perolehan poin karena seri FIM Junior GP Estoril hanya menyajikan 1 race saja. Tentu saja, harapan kita semua adalah Veda Ega Pratama dapat memperoleh poin pertamanya di musim 2025 ini sebagai rookie atau pendatang baru FIM Junior GP. Kecepatan makin tinggi yang ditunjukkan pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, di Red Bull Rookies Cup 2025 telah mencuri perhatian sosok senior di paddock MotoGP. Veda Ega Pratama telah mencuri perhatian sejak berhasil finish di posisi podium pada balapan Asia Talent Cup 2022 di Lusail setelah melakukan penyelamatan ala Marc Marquez. Padahal saat itu usia Veda masih 13 tahun. Dari sana, Veda itu terus menunjukkan sinarnya dengan menjadi juara Asia Talent Cup pada 2023 dan kini menjadi langganan posisi depan di Red Bull Rookies Cup. Penampilan Veda pun kembali menggigit saat Red Bull Rookies Cup 2025 mulai bergulir di sirkuit Jerez pada akhir pekan lalu, 26 hingga 27 April 2025. Start dari belakang, tepatnya posisi ke-15, tak menghentikan putra mantan pembalap nasional, Sudarmono, tersebut. Berbekal pengalaman tampil pada musim sebelumnya,
Veda selalu berhasil merangsek ke depan dengan cepat dan selalu dapat memimpin balapan. Memang, hasilnya belum maksimal. Setelah posisi ketiga pada balapan ke-1, Veda gagal finish karena tertabrak rivalnya ketika sedang bersaing memperebutkan kemenangan. Kemampuan Veda pun dipuji Peter Clifford, Direktur Pengembangan Pembalap Red Bull Rookies Cup, salah satu kompetisi junior yang menjadi gerbang terakhir menuju MotoGP. Clifford menyebut nama Veda dalam diskusi tentang bagaimana pembalap-pembalap potensial terus bermunculan dari berbagai penjuru dunia berkat proyek Road to MotoGP. Kita memiliki beberapa prospek yang hebat termasuk Veda Pratama dari Indonesia dalam musim keduanya, di Rookies Cup, tulis Clifford. Mengutip dari laman resmi Red Bull Rookies Cup, Clifford bukan sekadar staf sejak edisi Rookie Cup yang pertama pada 2007 tetapi juga jurnalis, komentator, hingga pemilik tim. Clifford pernah menjadi pemilik sekaligus manajer tim WCM, World Championship Motorsports, yang mentas di kelas para raja YP500 MotoGP dari 1992 hingga 2005. Musim 2000 menjadi musim tersukses bagi tim WCM dengan 3 kemenangan dalam semusim yang semuanya disumbangkan Gary S1 MCHE Pronunciationcai di atas motor Yamaha YZR 500. S1 MCHE Pronunciationcai bahkan lebih sering menang daripada Valentino Rossi, 2 kali, yang saat itu jadi debutan ajaib kelas YP500 bersama tim satelit rasa pabrikan Nastro Azzurro Honda. The Doctor dapat finish lebih tinggi di klasemen akhir karena lebih konsisten. Rossi menjadi runner-up kejuaraan sedangkan S1 MCHE Pronunciationcai di peringkat 5. Kembali ke Veda, karir balapnya kian berkembang dengan kesempatan tampil yang lebih luas menuju mimpi tampil di MotoGP. Selain menjalani musim keduanya di Rookies Cup, pembalap yang bernaung di Astra Honda Racing Team itu akan menjalani debut di Junior GP pada musim 2025 ini. Rookies Cup dan Junior GP menjadi 2 ajang yang memberikan privilese berupa batas usia lebih rendah untuk tampil di semua kelas MotoGP. Menurut aturan saat ini, pembalap harus genap berusia 18 tahun untuk mengikuti balapan Moto3, Moto2, maupun MotoGP. Untuk Veda, saat ini berumur 16 tahun. Artinya adalah musim 2027 karena lahir pada tanggal 23 November dan biasanya musim kejuaraan sudah rampung saat dia berulang tahun. Adapun jika mampu finish 3 besar di klasemen akhir Rookies Cup atau Junior GP, Veda bisa tampil lebih cepat 1 tahun. Veda bukan satu-satunya pembalap Indonesia yang mengejar mimpi untuk tampil di MotoGP. Muhammad Kiandra Ramadipa menjadi remaja tanah air lain yang sedang tampil di Rookies Cup. Baru kali ini mentas di sirkuit Eropa, Rama juga tampil di ajang European Talent Cup. Sementara di MotoGP, Mario Suryo Aji memberi asa setelah menjadi pembalap Indonesia pertama yang finish 10 besar saat melakukannya di balapan Moto2 Americas 2025. Sayangnya, progres Mario Aji di kelas tengah balap Grandi Prix motor terhambat karena dislokasi bahu yang memaksanya absen di balapan terakhir. Veda Ega Pratama gagal finish di Red Bull Rookies Cup Jerez 2025 akibat insiden kontroversial. Sirkuit Jerez, Spanyol, harapan besar masyarakat Indonesia untuk melihat Veda Ega Pratama meraih podium di race 2 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2025 harus pupus di tengah jalan. Pembalap muda berbakat asal Indonesia ini mengalami kejadian dramatis pada lap 9 yang membuatnya terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan yang sebenarnya nyaris berada dalam genggamannya. Balapan yang berlangsung pada Minggu, 27 April 2025, di sirkuit Jerez ini menyajikan aksi menegangkan sejak awal. Veda, yang start dari posisi ke-15, langsung menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan di ajang ini. Dalam satu lap pembuka saja, ia berhasil merangsek ke posisi 9, dan memasuki lap 2 sudah berada di urutan kelima. Tak berhenti di situ, performa agresif dan determinasi penuh terus ditampilkan Veda. Di lap 3 dan 4, ia sukses masuk ke grup terdepan dan mulai bersaing dengan pembalap top seperti Hakim Danish dari Malaysia dan Bernat Fernandes dari Spanyol. Pada lap 5, Veda bahkan naik ke posisi kedua, menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar kuda hitam, melainkan ancaman serius bagi para pembalap lain. Aksi menyalip fantastis dilakukan Veda di tikungan 1 pada lap 6 ketika ia berhasil melewati Hakim Danish dan mengambil alih posisi terdepan. Sirkuit Jerez pun menjadi saksi keunggulan pembalap asal Gunung Kidul ini, yang mengawali lap 8 dan 9 sebagai pemimpin balapan. Para penggemar tanah air pun membongkar, melihat bendera merah putih berkibar di layar posisi teratas. Namun, drama terjadi di pertengahan lap 9. Saat tengah mempertahankan posisinya dari gempuran 2 rival berat, Hakim Danish dan Carter Thompson asal Australia, Veda mendapatkan tekanan luar biasa.
Di tikungan 11 yang terkenal teknikal, Carter Thompson mencoba manuver ambisius yang berujung pada kontak dengan motor Veda. Akibat senggolan itu, Veda kehilangan kendali dan terjatuh di daerah limpasan. Ia tampak kecewa berat, bahkan beberapa saat sempat terduduk di samping motornya sambil berpapasan, menyadari bahwa impiannya untuk meraih kemenangan besar di Eropa kembali harus tertunda. Sementara itu, Carter Thompson tetap melanjutkan balapan dan finish di posisi pertama, disusul oleh Hakim Danish di urutan kedua, dan Christian Daniel Jr. dari Amerika Serikat di posisi ketiga. Veda tidak menyelesaikan lomba, meski sempat memimpin hampir sepanjang durasi balapan. Pihak penyelenggara melalui FIM Stewards menilai tindakan Thompson sebagai manuver yang tidak bertanggung jawab dan menjatuhkan sanksi long lap punishment kepadanya. Namun, penalti tersebut pada akhirnya tidak mengubah posisi karena jarak waktu yang ia miliki masih cukup aman untuk mempertahankan posisi terdepan. Meski begitu, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar dan pengamat. Banyak yang menganggap hukuman tersebut terlalu ringan mengingat kejadian tersebut membuat pembalap lain, yakni Veda, kehilangan peluang besar untuk meraih kemenangan perdananya di Red Bull Rookies Cup. Veda sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Namun ekspresi kecewanya saat kejadian jelas menunjukkan betapa besarnya tekad dan harapan yang ia bawa dalam balapan kali ini. Terlepas dari hasil yang pahit, aksi luar biasa Veda di Jerez memberikan bukti nyata bahwa ia memiliki talenta luar biasa yang mampu bersaing dengan pembalap terbaik dunia. Kecepatan, ketangguhan mental, dan teknik balapnya patut diacungi jempol. Perjalanan Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup 2025 masih panjang. Dengan performa impresif seperti yang ia tunjukkan di Jerez, bukan tak mungkin podium, bahkan kemenangan, tinggal menunggu waktu. Untuk saat ini, dukungan dari masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan agar Veda bangkit dan kembali memburu prestasi di seri-seri selanjutnya. Indonesia dipastikan akan menurunkan dua pembalap muda di Red Bull Rookies Cup, RBRC, 2025. Hal ini diumumkan oleh Dorna Sports dan FIM pada Jumat, 20 Desember 2024. Musim 2025, yakni musim ke-19 Rookies Cup, akan terdiri dari 7 seri dan 14 balapan. Rookies Cup adalah ajang one make, di mana semua rider mengendarai KTM 250 GP. Bersanding dengan Asia Talent Cup, British Talent Cup, Northern Talent Cup, dan Junior GP. Rookies Cup masuk ke dalam program Road to MotoGP dan masih jadi ajang junior terbaik dalam melahirkan bintang-bintang MotoGP. Rookies Cup pertama, yakni pada 2007, dijuarai oleh Johan Zarco dari Prancis, sementara edisi teranyar, yakni pada 2024, dijuarai oleh pembalap Spanyol, Alvaro Charpe. Sayangnya, Indonesia belum pernah mengecap gelar juara di ajang ini meski terus menurunkan wakilnya. Rookies Cup pun memastikan musim kompetisi 2025 akan diikuti oleh 26 pembalap dari berbagai negara di dunia. Indonesia pun memiliki dua wakil yang sama-sama merupakan asuhan Astra Honda Motor, AHM, Veda Ega Pratama dan Muhammad Kiandra Ramadipa. Veda, yang menjuarai Idemitsu Asia Talent Cup, IATC, 2023, mendapatkan kesempatan promosi ke Rookies Cup pada 2024. Kiandra pun mendapatkan promosi ke Rookies Cup pada 2025 usai menduduki peringkat keempat di IATC 2024. Sementara itu, penampilan pembalap Indonesia Veda Ega Pratama di Race 1 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2025 benar-benar bikin bangga. Bagaimana tidak? Veda Ega Pratama berhasil meraih podium pada balapan perdana Red Bull Rookies Cup 2025 ini. Yang paling hebat adalah pembalap muda asal Gunung Kidul ini meraih podium 3, usai start dari posisi ke-15. Sejak awal lomba, Veda memang langsung tampil kencang setelah melakukan start dan langsung berada di barisan depan dalam beberapa saat. Bahkan setelah itu Veda semakin kencang hingga memimpin lomba di depan para pembalap muda dari berbagai negara. Veda pun memiliki asa untuk menang karena dirinya memimpin lomba dengan meyakinkan dan melaju dengan sangat solid. Sayangnya saat menyisakan 2 lap terakhir, Veda Ega harus melebar ke gravel saat dia menghindar karena salah satu rivalnya hampir jatuh. Kendati batal menang, raihan podium 3 ini adalah prestasi membanggakan yang patut diapresiasi. Selain Veda, juga ada pembalap debutan asal Indonesia juga yakni M. Kiandra Ramadipa yang berhasil finish ke-15 dan meraih poin perdananya. Veda Ega Pratama yang akan tampil semusim penuh di ajang bergengsi Red Bull Rookies Cup 2024 menjalani pemanasan dengan mengikuti kejuaraan nasional Mandalika Racing Series 2 hingga